Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation adalah produsen truk dan bus asal Jepang yang dimiliki oleh Daimler. Didirikan pada tahun 1932 dan berkantor pusat di Kawasaki, Kanagawa, Jepang. Sejarah awal Mitsubishi di Indonesia diawali pada penandatanganan kontrak kerjasama antara Presiden Mitsubishi Motor Corporation dengan Presiden Komisaris Kramayuda Bapak Haji Jamobi pada awal tahun 1970. Dan pada tahun yang sama, PT Marwa Baru ditetapkan sebagai distributor resmi Mitsubishi di Indonesia. Mitsubishi Colt T sangat legendaris sebagai angkutan niaga di pedesaan dan perkotaan. Dikenal sangat bandel dan kuat di era 75 hingga 90-an. Colt T Series betul-betul menjadi raja jalanan di masa itu dan menjadi angkutan paling terkenal. Secara resmi, Colt Pickup masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1971. Diimpor oleh distributor tunggal Mitsubishi, yaitu PT Marwa Baru, yang sebelum namanya diubah menjadi PT Kramayuda Tiga Berlian atau PT KTB di tahun 1973, yaitu Colt T100. Dan Colt T100 ini merupakan produk komersial pertama di Indonesia. Colt T100 atau yang disebut Colt Dolak atau Colt Bagong, versi pertama yang masuk adalah Colt T100 menggunakan mesin bensin seri KE44 dengan kapasitas 1100 cc. Mesin ini sanggup memberikan daya maksimal hingga 62 PS. Daya angkut maksimum mobil ini hanya 600 kg dan kecepatan tertinggi yang dapat dicapai adalah 115 km per jam. Ciri utama mobil ini adalah dua lampu bundar di depan. Saat ini Colt T100 justru sedang naik daun nih sob, karena banyak diincar oleh penggemar mobil retro atau klasik. Kemudian pada tahun 1975 diperkenalkan generasi selanjutnya dari Colt T100, yaitu Colt T120 dengan mesin seri Neptune. Ciri-cirinya adalah lampu depan yang berubah menjadi 4 buah dengan posisi yang lebih ke bawah. Colt T120 menggunakan mesin 4G41 Neptune 86 berkapasitas 1378 cc dengan konfigurasi OHV 4 silinder. Segaris ini blok mesinnya terbuat dari iron cast sehingga bandel. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 86 PS pada 6000 rpm. Mesin Neptune 86 ini adalah mesin Mitsubishi terakhir yang masih menggunakan teknologi OHV dengan blok mesin yang terbuat dari biji besi tuang atau cast iron. Sebetulnya, daya angkut standar pabrik hanya dianjurkan 750 kg pada kendaraan ini. Tapi pada kenyataannya Colt ini sering overload atau berlebihan membawa beban lebih dari 1 ton. Material besi mobil ini tebal dan kokoh sehingga masih jadi favorit untuk angkut barang secara overload. Inovasi lain dari Colt adalah per depan yang sudah menggunakan per keong sehingga menambah kenyamanan berkendara. Di Indonesia, Colt T terdiri dari berbagai versi, yaitu versi pickup dan versi minibus, atau lebih dikenal dengan station, krakap, box, bahkan double kabin. Untuk versi minibus ada banyak karoseri yang memproduksinya sob. Sebut saja Adi Putro, Morodadi, New Armada, Langgeng Jaya, Podojoyo, dan lain-lain. Secara tidak langsung, Colt T berjasa pada industri karoseri di Indonesia. Karena banyak karoseri sekarang pada awalnya bermula dari karoseri Colt T pickup yang menjadi minibus. Jumlah Colt T120 yang terjual mencapai sekitar 33.525 unit sampai pada tahun 1990-an. Ini membuktikan bahwa pasar Indonesia benar-benar puas pada produk ini. Bahkan produk ini dikatakan pick up terfavorit oleh masyarakat Indonesia. Oke, dan itulah kurang lebihnya sejarah mengenai masuknya pickup T-Series di Indonesia yang telah mendapat julukan Colt Bagong atau Colt Dolak. Sebelum saya tutup, saya tanya nih kepada Sobat HR, siapa yang pernah naik kendaraan ini? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar yang punya pengalaman dengan kendaraan ini.
Dan seperti biasa, terima kasih.